hormati dan kita muliakan Bapak Wakil Ketua DPRD, para peserta diskusi Prima Demis di Kabupaten Solo, hadirin yang berbahagia. Kalau kita berbicara tentang masjid, minimal di tengah-tengah kehidupan manusia ada 4 fungsi masjid untuk kita Kabupaten Solo. Yang pertama, masjid kita jadikan sebagai tempat ibadah, sebagaimana disampaikan oleh rekan kita sebentar ini. Masjid adalah sebagai tempat ibadah. Yang kedua, masjid sebagai tempat pendidikan. Yang ketiga, masjid sebagai sumber ekonomi sosial. Yang keempat, masjid adalah sebagai tempat pengaturan strategi. Kalau kita lihat, memang betul apa yang disampaikan oleh adinda kita tadi. Di Kabupaten Solo ini jumlah masjid baru Pak Ketua DPRD yang terdata di ID Kementerian Agama itu 332 masjid, 14 kecamatan. Dari 332 masjid itu fungsinya rata-rata adalah tempat ibadah dan tempat pendidikan. Sedangkan tempat ekonomi sosial dan tempat strategi, pengaturan strategi belum berfungsi. Nah, ke depan dengan lahirnya Prima DMI, ada 3 hal yang kita harapkan di sini. Yang pertama adalah bagaimana masjid itu sebagai pusat Islamic Center. Itu yang pertama. Jadi Prima DMI harus mendorong, mendukung, memotivasi bagaimana masjid itu adalah multiguna, bukan hanya terfokus pada 3 tadi. Yang kedua, masjid itu sebagai sumber ekonomi. Oleh karena itu saya mempunyai ide, kalau kita bisa disetujui dan disetujui oleh pemerintah daerah, akan lahir nanti koperasi masjid. Jadi lahir koperasi masjid yang dikelola oleh Prima DMI. Jadi artinya apa? Seketika kita mencoba membicarakan koperasi masjid, berarti kita sudah membicarakan ekonomi. Yang ketiga yang kita harapkan adalah masjid sebagai wisata religi. Misalnya di Kabupaten Solo sudah ada 1 sebenarnya yang cerita seperti itu, seperti Masjid Umi Alam Panjang. Jadi Masjid Umi Alam Panjang itu mulai dari orang dari Kerinci, dari Solo Selatan, bahkan yang sengaja melihat danau atas danau bawah, dia istirahat di situ, menikmati udara sejuk, pemandangan yang indah. Setelah itu dia beribadah. Nah, tentu kita di Kabupaten Solo ini kan mempunyai banyak danau, banyak objek wisata yang begitu indah. Apabila objek wisata itu di setiap objek wisata itu ada masjid yang indah, tentu orang akan berkunjung di situ. Kita ambil contoh di Sumatera Barat. Kita pergi ke Pantai Cocok. Kalau kita lihat, jauh lebih indah Danau Talam, Danau Bawah, Danau Atas dibandingkan dengan Pantai Cocok. Tetapi apa orang yang menarik di situ? Yang pertama melihat masjidnya. Nanti dia foto-foto di masjidnya itu, danaunya dibuat pulau mande segala macamnya itu. Hanya itu. Padahal kalau kita mampu mengelola, kita ada Danau Singkara, ada Danau Ujung Ladang, ada Danau Talam, ada Danau Ate, ada Danau Bawah, ada embung, beberapa embung yang telaga itu. Kalau ini yang kita format,
itu akan menjadikan salah satu tempat ibadah sebagai wisata religi. Persoalan kita adalah, saya sampaikan kepada kawan-kawan semua, kalau sekarang pengurus masjid yang ada sekarang, di tataran sekarang ini, maaf saja kepada pengurus masjid yang ada di tataran sekarang, itu baru berpikir, dia membangun fisik masjid yang bagus, indah, megah dan segala macamnya itu. Wah, tetapi dia tidak pernah berpikir siapa orang yang akan mengisi masjid itu sendiri. Setelah itu, bagaimana ekonomi yang ada di Kabupaten Solo itu bermuatan masjid. Nah, kenapa bermuatan masjid? Kalau saya bahasakan bermuatan masjid itu, dengan adanya lahir konsep-konsep ekonomi di masyarakat dari muaranya dari masjid, tentu tidak akan terjadi lagi unsur riba di sini. Tidak akan terjadi lagi unsur-unsur yang tidak sesuai dengan tarsari. Nah, kalau kita kembali kepada sejarah Rasul, Rasul itu hijrah dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Yang beliau tinggalkan adalah masjid. Tetapi setelah beliau sampai di Madinah, yang pertama yang beliau bangun adalah masjid. Jadi artinya apa? Dari masjid ke masjid. Nah, oleh karena itu, ke depan, kalau memang cita-cita kita menjadikan masjid sebagai pusat wisata religi, masjid sebagai pusat ekonomi Islam, masjid sebagai pusat kebangkitan dan segala macamnya, maka Prima DMI harus memainkan mindsetnya ini. Yang pertama, Prima DMI dari rumah ke masjid, dari masjid ke masyarakat, dari masyarakat baru menjadikan solusi. Nah, ini konsepnya gampang, tetapi sangat sulit untuk menerapkan. Saya adik-adik semua, tahun 1997, yang pertama Kabupaten Kota Solo mendirikan Baitul Mu'tamil itu adalah Masjid Al-Furqan. Nah, di Masjid Al-Furqan itu, pada waktu itu orang bilang pada saya, dengan apa kita mencoba mencari dana awal? Maka pada waktu itu kita undang Kiai Zainuddin MZ. Setelah dikeluarkan biaya-biaya semuanya, terkumpullah dana pada waktu itu, dapatlah untuk Baitul Mu'tamil di Masjid Al-Furqan itu sebanyak 20 juta. Ditambah dengan dana donatur 20 orang kali 250.000. Sekarang masjid itu sudah mempunyai aset sekitar 3 miliar. Nah, yang kedua, Masjid Al-Furqan itu kita bilang dekat saja, tidak usah jauh-jauh kita melihat. Itu pengurusnya itu digaji. Ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bidang-bidang, sampai ke MDA. Orang protes yang pertama kepada saya, Pak Zul, kenapa kok pengurus masjid digaji? Itu kan duitnya Allah. Kata saya, kalau kita menggaji pengurus, jadi pengurus dari pagi sampai sore memikirkan bagaimana masjid bagus, bagaimana jamaahnya terlayani dengan ibadah, bagaimana pendidikannya terakomodir dengan baik, maka pengurus masjid tidak lagi berpikir dari mana uang yang saya dapatkan. Setelah itu kalau dia mau mengurus, misalnya berapa gaji sehari, kalau dulu kan itu, kalau dari Alam Panjang ke Membali Bahan ke Solo, nanti dinaikkan harga barang. Itulah yang ambil transportasi. Ibaratnya kan mengajar pengurus itu berbohong untuk kepada masyarakat. Tetapi di saat kita katakan uang gaji pengurus itu 1 bulan 1 juta, setelah itu dia disuruh beli bahan kepada transportasinya 500, dibikin 500. Akhirnya apa? Seluruh orang mengatakan ini yang paling bagus. Karena pengurus masjid tidak lagi memarkup anggaran. Nah, ini yang perlu didukung oleh remaja masjid ke depan. Jadi betul-betul uang yang didapatkan dari umat kembalikan kepada umat untuk melayani umat. Baru bisa masjid itu sebagai multifungsi. Saya pikir demikian. Terima kasih.